Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, kita kan beberapa hari ini baru ngerayain Hari Kartini nih. Terus hari ini kita juga mau bahas satu tema yang cukup ramai belakangan ini, yaitu salah satunya tentang melahirkan. Salah satu peran wanita yang paling besar itu melahirkan. Kali ini saya udah ditemani sama pakarnya ini dari BPJS Kesehatan. Ada Ibu Mutia Anissa selaku Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang. Nah, halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, gimana Bu mampir ke podcast Paham JKN nih? Seru banget ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi bermanfaat ya. Ya, oke Bu. Nah, kita mau kasih info terkait ke teman-teman Sobat JKN ini Bu, terkait dengan beberapa waktu belakangan ini kan banyak nih berita-berita terkait melahirkan dengan BPJS itu gimana sih gitu. Nah, yang pertama yang paling umum ya Bu, apakah melahirkan itu bisa menggunakan BPJS Kesehatan? Baik, terima kasih Mbak Ika pertanyaannya. Jadi untuk melahirkan itu bisa banget menggunakan BPJS Kesehatan. Iya. Tentunya kembali karena BPJS Kesehatan ini kan program JKN ya. Program JKN tentu ada ketentuan yang harus kita ikuti karena dalam penjaminan JKN selain iuran yang dibayarkan oleh peserta, itu juga ada peran serta pemerintah dalam melakukan penjaminan terhadap seluruh kendala atau penyakit, termasuk diantaranya persalinan. Oke, berarti bisa ya Bu ya? Bisa. Yang paling penting yaitu kartu harus aktif dulu ya berarti ya Bu ya? Betul sekali. Nah, gimana sih caranya kalau mau melahirkan menggunakan kartu JKN itu Bu? Baik, mungkin saya izin mundur sedikit sebelum kita melahirkan, tentu hamil dulu ya Mbak ya. Nah, hamil itu kita sebagai peserta JKN Bapak Ibu, makanya kami mengundang juga menjadi peserta JKN sedini mungkin. Jadi kalau bisa ya sebelum, bukan hanya saat mau melahirkan, tapi juga saat sebelum hamil, sebelum menikah begitu ya. Jadi sudah menjadi peserta karena apa? Sebenarnya manfaat JKN tidak terbatas hanya di persalinan saja. Tapi saat kita hamil kita dapat manfaat juga ANC. Mungkin kemarin ada yang banyak dengar ya, ANC itu apa sih? ANC itu antenatal care. Antenatal care itu pemeriksaan kehamilan. Nah, kita di BPJS Kesehatan dalam program JKN kita bekerja sama dengan FKTP dan FKRTL. Kenapa seperti itu? Karena jumlah pesertanya sangat besar sehingga kita bagi pelayanannya. Ada yang dapat dilakukan di FKTP, misalnya pada kehamilan dan persalinan normal, itu ANC-nya, antenatal care-nya itu 6 kali. Jadi di trimester 1 kali, di trimester 2 kali, trimester 3 kali. Dan sekarang plusnya sejak PMK 3 tahun 2023 itu ada USG juga loh. Dijamin di FKTP ya. Dijamin di FKTP itu pada ANC pertama dan kelima. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu sekarang kan rasanya nggak stroke ya kalau kita nggak pakai USG. Jadi kita bisa USG di FKTP. FKTP mana? Tidak harus di FKTP terdaftar ya. Nanti Bapak Ibu boleh komunikasi di web kami. Kemudian juga di care center itu sudah banyak FKTP yang memiliki fasilitas USG. Oke, oh berarti saya perjelas Ibu, berarti ada 6 kesempatan nih untuk peserta JKN di FKTP pertama itu seperti puskes dan klinik berarti ya Bu. Betul. Nah di situ berarti Sobat JKN ini bisa ngecek kehamilan 6 kali dan mendapatkan bisa melakukan USG 2 kali gitu ya Bu. Oke, itu buat yang normal atau semua Buat yang normal, buat seluruh persalinan. Kita kan berasumsinya berharapnya seluruh persalinan itu kehamilan itu normal ya. Nah sekarang gimana kalau ternyata kehamilannya mungkin dengan penyulit atau perlu ada atau terjadi suatu kontraindikasi khusus. Nah, pada kondisi di mana hamil atau rencana persalinan dengan penyulit, tentu sesuai indikasi medis dapat dirujuk ke FKRTL. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, maka ANC-nya juga akan berlanjut di FKRTL 1 bulan satu kali atau lebih, itu tergantung dari indikasi medis dari dokter spesialis. Jadi konsep awalnya kenapa ANC-nya 6 kali itu karena memang dari perhimpunan itu memang sarannya
seperti itu. Jadi kami kita di JKN itu menjamin sesuai dengan standar. Kalau memang standar medisnya baiknya 6 kali, maka dilakukan 6 kali. Tapi pada kondisi khusus, bila memerlukan pemeriksaan spesialis, silakan dirujuk ke MKRT. Oke, berarti itu tergantung dari kondisi kehamilannya berarti ya Bu Betul ya. sekali. Kalau misalnya memang bisa di FKTP sampai melahirkan, ya lebih enak sebetulnya Bu ya daripada Betul. harus dirujuk ke rumah sakit ya gitu ya. Betul sekali. Oke, nah di berita nih kan banyak nih Bu yang bilang kalau misalnya nggak ada ANC, misalnya langsung melahirkan aja itu nggak bisa dijamin. Nah itu gimana tuh Bu? Sebenarnya konsepnya tidak tepat seperti itu ya Bu Vika. Jadi sebenarnya kita ini inginnya kan kalau program JKN ini inginnya sebenarnya bukan hanya yang sakit ya. Sebenarnya JKN itu kita ingin seluruh masyarakat Indonesia itu pemerintah hadir gitu ya. Jadi pemerintah hadir untuk memastikan semuanya sehat. Makanya tadi sebenarnya yang ingin lebih kita tekankan adalah bahwa kehamilan dan persalinan itu satu rangkaian gitu. Jadi kami tentu berharap seluruh manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta dari sejak ANC sampai dengan persalinannya itu dilakukan secara paripurna supaya tentunya kesehatan ibu dan bayi juga terjaga dan angka kematian ibu dan bayi juga bisa diminimalisir. Oke, berarti sebetulnya semangatnya berangkat dari situ ya Bu, dari pencegahan karena kan melahirkan itu banyak risikonya ya Bu. Betul sekali. Ya. Nah, kalau melahirkan dengan BPJS itu normal dan sesar itu dua-duanya bisa dibayar, bisa dijaminkan berarti ya Bu? Bisa Bu Vika. Kembali kalau SC biasanya pada persalinan dengan penyulit ya. Jadi kembali kalau di JKN kita menjamin sesuai dengan indikasi medis begitu ya. Jadi kalau memang indikasi medis karena satu dan lain hal yang tentunya dokter spesialis yang memutuskan kemudian harus SC, maka SC-nya juga dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau persalinan normal, kehamilannya normal, dapat bersalin per vaginam normal begitu ya, itu maka dapat dijamin juga dengan persalinan normal. Berarti nggak bisa dong ya Bu, ujuk-ujuk nih baru daftar nih jadi peserta JKN, terus saya maunya sesar gitu. Saya ngerasa saya kayaknya nggak bisa deh, normal nggak bisa gitu ya berarti. Nah, kita nggak bisa pakai perasaan ya. Jadi nanti dokter yang akan memeriksa, dokternya memutuskan apakah ibu akan bisa bersalin normal atau bersalin melalui SC. Iya, oke. Iya. Nah, kalau SCRX itu apa ya Bu? Ya pernah dengar gitu Bu. Jadi SCRX itu metode terbaru SC ya. Jadi harapannya lebih mudah pulih gitu ya, tapi tentunya juga tergantung kondisi masing-masing ibu. Jadi kalau RX ini relatif ibu-ibu yang tadinya kalau sebelumnya SC itu 2 hari lah baru bisa berdiri gitu, bisa duduk ya. Nah ini tuh bisa langsung berdiri pada hari yang sama dengan SC-nya. Tapi kembali itu tergantung kondisi masing-masing ibu. Dan RX ini sebagai salah satu metode SC juga termasuk penjaminan JKN. Jadi seluruhnya sesuai indikasi medis. Iya, soalnya lagi hits di kalangan ibu-ibu yang mau pakai RX Kak, pakai IRAX gitu-gitu. Oke, selanjutnya nah ada juga nih Bu yang bertanya nih di kanal sosial media kita yang menanyakan kalau untuk persalinan itu sebetulnya ada minimal maksimal harinya nggak sih Bu? Misalnya 3 hari doang terus sudah harus langsung pulang gitu. Kayak masih ada aja ya isu seperti betul. itu ya. Baik. Jadi kembali Bapak Ibu, sebenarnya baik persalinan maupun rawat inap apapun itu tidak ada batasan hari. Jadi saya ingin menegaskan tidak ada batasan hari, itu hanya kita sesuai mengikuti dengan panduan baik dari Kemenkes maupun perhimpunan. Khusus untuk persalinan Bapak Ibu justru kami kembali karena kita konsepnya adalah memberikan sesuai dengan standar. Dalam standar persalinan itu minimal 24 jam. Baik itu di FKTP maupun di FKRTL. Kenapa? Pertama tentu untuk memastikan ibunya kala 1 sampai kala 4 gitu ya, proses persalinan itu semuanya aman. Satu, yang kedua itu kita kalau lihat program Kemenkes ada untuk screening hipotiroid kongenital pada bayi. Nah, itu bisa dilakukannya minimal 24 jam. Jadi kalau misalnya tidak pelayanannya kurang dari 24 jam, maka ibunya tidak dapat termonitor dengan paripurna, bayinya juga tidak sempat untuk dilakukan screening. Jadi seperti itu. Tapi setelah itu berapa hari dirawatnya tentu kembali ke kondisi medis masing-masing. Kondisi medis yang menentukan dokter spesialis. Oke Bu. Nah kalau untuk bayinya sendiri Bu itu
langsung dijamin juga sama BPJS Kesehatan kalau bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir itu termasuk juga masuk nanti langsung menjadi peserta JKN. Kemudian untuk penjaminannya kalau persalinan normal bayinya juga sehat itu satu paket persalinan. Oke. Tapi kalau misalnya na'udzubillah min dzalik ya, pada kondisi tertentu ternyata bayinya memerlukan tindakan khusus, itu tadi pentingnya bayi yang baru lahir harus langsung diurus kepesertaannya karena pada bayi baru lahir yang dengan penyulit atau komplikasi maka dirawat terpisah, penjaminannya juga terpisah. Oke, berarti aman ya Bu. Ibu dan anak itu aman semua tercover BPJS. Betul. Sehat semua. Kalau terkait dengan steril atau KB itu di cover nggak Bu sama BPJS Kesehatan? Betul, terima kasih Bu Vika. Jadi untuk steril itu juga termasuk penjaminan JKN. Tapi tadi kembali setiap pelayanan itu ada beberapa yang bisa dilakukan di FKTP, ada yang di FKRTL. Nah, khusus untuk yang steril ini bisa dilakukan juga pada saat duranto operasi atau selama operasi ya. Misalnya saat SC langsung dilakukan steril itu bisa. Ada juga yang setelah itu karena misalnya kondisi tertentu dia ada interval antara SC dengan sterilisasinya. Jadi kembali yang mohon maaf yang dijamin oleh JKN itu bukan atas keinginan, tapi atas indikasi medis gitu. Jadi kalau menurut dokter misalnya pada ibu-ibu multipare yang sudah banyak melahirkan, ibu udah nggak baiknya tidak melahirkan lagi atau usianya sudah tua begitu ya. Jadi dokter yang menentukan dan itu ada beberapa kriteria yang poin-poinnya gitu, ada penilaiannya dulu baru kemudian dinyatakan layak untuk dilakukan sterilisasi. Oke, itu berarti bukan satu pilihan yang maksudnya bukan pasien bisa memilih ya Bu. Iya, betul. Saya mau steril gitu. Oke. Nah, banyak juga nih Bu yang peserta JKN nih atau masyarakat yang mau melahirkan nih. Nah, pas mendaftar waktu itu dia daftar kelas 3 misalnya, tapi pas mau melahirkan dia tiba-tiba mau pindah kelas, mau ke kelas 1 aja gitu. Bisa nggak sih Bu langsung gitu? Baik, untuk pemindahan kelas itu sama dengan peserta lain itu berlaku setelah 1 tahun di kepesertaan kelas sebelumnya. Jadi kalau mau pindah, kalau definisinya pindah jenis kepesertaan atau pindah kelas kepesertaan tentu menunggu 1 tahun. Tapi kalau ingin misalnya naik kelas begitu ya, nah naik kelas ini hanya diperkenalkan untuk peserta JKN mohon maaf selain kelas 3. Oke. Gitu karena kelas 3 ini walaupun membayarkan iuran sendiri tapi tetap ada subsidi iuran dari pemerintah. Dari subsidi dari pemerintah sekali. Berarti tetap minimal batas minimalnya kalau misalnya mau ganti kelas itu ya 1 tahun kepesertaan JKN. Betul. Baru bisa pindah ya. Betul sekali. Nah, terakhir nih Bu, ada pesan-pesan nggak untuk sobat JKN semua yang mau menggunakan kartu JKN? Ada pesan dan harapannya mungkin Bu? Baik, terima kasih Bu Vika. Jadi Bapak Ibu Sobat JKN, saya mengajak semua Bapak Ibu untuk optimal menggunakan JKN-nya. Jadi kita jangan menunggu sakit. Jadi program JKN ini komprehensif dari sejak promotif, preventif begitu ya. Termasuk juga di sini halnya untuk ibu-ibu yang hamil dan bersalin. Jadi mari untuk sobat JKN yang sedang hamil atau istrinya sedang hamil atau keluarganya sedang hamil, ayo mari diajak untuk melakukan ANC ya. ANC di FKTP, kalau di FKTP tempat terdaftarnya tidak punya USG misalnya, mau USG di FKTP lain itu juga boleh. Ya, jadi ANC-nya misalnya pada ANC 1 dan 5-nya itu USG di FKTP tempat lain misalnya, tapi 2, 3, 4, 6-nya di tempat terdaftar itu boleh gitu. Yang penting jangan sampai lupa, makanya penting kita bawa buku KIA ya yang warna pink ya. Kalau dari pemerintah yang warna pink, kalau yang dari masing-masing Vaskes ada juga warna-warni. Jadi intinya bawa buku kesehatan ibu anak sejak ibu-ibu hamil pasti sudah dibagi buku itu ya. Jadi mari kita menggunakan manfaat JKN secara komprehensif dari sejak kehamilan, perawatan kehamilan sampai dengan persalinan. Semoga seluruh ibu-ibu hamil dan seluruh peserta JKN, sobat JKN sehat semuanya. Amin. Wah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini ya Bu ya. Terutama buat ibu-ibu sobat JKN ini atau apalagi mungkin ibu-ibu yang masih muda nih yang baru hamil anak pertama bisa mengetahui informasi-informasi program JKN yang lebih akurat dari Ibu Anissa. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di kesempatan berikutnya ya Bu. Oke. Demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat JKN. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast kita di selanjutnya. Yuk kita kasih paham